Selamat pagi, Mbak. Pagi, Bu. Perkenalkan, saya Bidan Amil yang bertugas pada pagi hari ini. Kalau boleh tahu, Mbak namanya siapa? Ani, Bu. Umurnya Mbak? 18 tahun. Agama Mbak? Kristen Protestan. Pendidikan Mbak? Sekarang apa? Mahasiswa. Kalau boleh tahu, alamat tinggalnya Mbak di mana? Penelia Gang 1. Di sini saya akan menanyakan ini tujuan kedatangan Mbak dengan keluhan apa? Baik Bu, kedatangan saya untuk memeriksa riwayat kesehatan menstruasi tidak teratur dengan keluhan nyeri pada perut. Sebelumnya itu saya akan menanyakan riwayat kesehatan sekarang. Riwayat kesehatan sekarang seperti demam, batuk, karena sesak napas. Karena Bu, Riwayat kesehatan dahulu itu seperti TBC, penyakit menular, hipertensi. Mereka pernah ada riwayat dari kesehatan keluarga gitu yang mendapatkan hipertensi? Tidak ada ya? Jadi di sini saya akan menanyakan usia menstruasi. Pada usia berapa ini Mbak menstruasi? 14 tahun Bu. 14 tahun. Hari pertama, hari terakhirnya Mbak menstruasi itu kapan? 11 Oktober Tahun 2025. Oh, tahun ini ya. Bulan kemarin ya? ya Bu. Ini siklus haidnya itu berlangsung berapa hari? 4 hari Bu. 4 hari ya. Keluhan saat haidnya itu keluhan saat haid apakah terasa nyeri atau bagaimana? Nyeri ya. Pernah menggunakan obat-obatan menstruasi gitu seperti tablet tambah darah atau apa? Tidak pernah Bu. Oh, tidak pernah ya. Apakah pernah Mbak pernah melakukan pemeriksaan ke dokter atau USG? Tidak pernah Bu. Tidak pernah ya. Kalau boleh tahu, Mbaknya sudah menikah? Belum Bu. Aku masih mahasiswa Bu. Iya. Apakah pernah abortus atau pernah hamil terus abortus? Pernah ya. Ini apakah pernah berhubungan seksual? Tidak pernah Bu. Tidak pernah. Baik Bu, di sini karena karena hasilnya semua normal, apakah Ibu melakukan pemeriksaan selanjutnya seperti pemeriksaan fisik? Ya Bu, bersedia. Baik Bu, setelah itu kita akan pergi ke ruangan sebelah untuk melakukan pemeriksaan fisik. Ya Bu, makasih ya Bu Bidan. Ya. Selamat pagi Mbak. Selamat pagi Bu. Perkenalkan, saya Bidan Amel yang bertugas pada pagi hari ini. Apakah betul dengan Ibu Ani? Iya betul Bu. Baik Mbak, di sini saya akan melakukan pemeriksaan fisik dari atas kepala sampai bawah kaki. Apakah Mbak bersedia? Setelah itu saya akan melakukan mencuci tangan. Setelah menutup pintu atau sel. Setelah itu saya akan melakukan pemeriksaan badan umum. Setelah itu saya memeriksakan berat badan. Mari Bu. Balik sini.
Baik Bu, saya akan melakukan pemeriksaan lingkar lengan. Ibu bisa tepuk tangannya. Itu mereka udah duluan deh. Itu katanya mereka yang Setelah itu melakukan pemeriksaan lingkar perut. Ibu bisa berdiri. Isi ya Bu. parah sih ini. Oh iya. Isi ya Bu. Baik, di sini saya akan melakukan pemeriksaan sadari. Rekomendasi apakah terdapat kanker atau tumor payudara. Nah, yang pertama itu kita harus berdiri di depan cermin dan mengatur pencahayaan ruangan yang hijau. Nah, kemudian yang kedua kita melepas pakaian bagian atas, kemudian kedua tangan terlentang di samping badan. Setelah itu kita menghadap ke cermin mengamati payudara kita. Nah, yang pertama kita harus mengamati kesimetrikan payudara kanan dan payudara kiri. Apakah simetris atau tidak? Nah, kemudian Baik Bu, di sini saya akan melakukan pemeriksaan tekanan darah, suhu, nadi, sama pernafasan Ibu. Ibu bisa berbaring. atau ke samping. Kemudian kita juga mengamati suhu apakah kulit itu masuk ke dalam atau tidak. Kemudian setelah itu kita mengamati keadaan kulit payudara. Yang pertama warna kulit, apakah tampak kemerahan, kebiruan atau kehitaman. Nah, kemudian yang kedua kita itu mengamati apakah kulit payudara itu tampak menebal dan juga apakah terdapat pori-pori yang membesar seperti kulit jeruk. Nah, yang kemudian yang ketiga itu kita mengamati keadaan kulit juga apakah terdapat lesi atau tidak. Kemudian yang ketiga itu terus cara gini juga diulang lagi. Nah, gua aja tadi. Apa sih ini bisa dilakukan pada saat tidur? Jadi mandi kamu dua aja. Kamu kan berdiri di mana kita? Tahu dengan sendiri tahu. Kan aku di sini nggak kelihatan juga. Sama menjemput nadi dengan pernafasan Mbak. Kedua tangan bergelantung di samping badan. Nah, kemudian setelah itu kita mengamati payudara. Pertama kita mengamati kesimetrisan payudara. Apakah simetris antara payudara kanan dan payudara kiri. Saya sudah melakukan pemeriksaan suhu. Jangan mas ketawanya. Ibu bisa duduk. Baik Bu, di sini saya akan melakukan pemeriksaan kepala. Itu jadi melakukan pemeriksaan nanti bentuk kepala dan kepalanya apakah ada benjolan dan nyeri pekan. Apakah Ibu
mengamati Yaitu inspeksi kelompok mata, kesemetrisan mata, warna. Setelah itu ini melihat inspeksi konjungtiva sama sklera. Setelah itu palpasi konjungtiva sama sklera. Setelah itu melakukan pemeriksaan kornea, adanya selaput atau tidak. Setelah itu inspeksi pupil dan iris menggunakan baik, di sini saya akan melakukan pemeriksaan pemeriksaan payudara sendiri. Mendeteksi apakah terdapat kanker atau tumor payudara. Setelah itu saya akan melakukan pemeriksaan telinga, Pencahayaan ruangan yang jauh. mengamati bentuk telinga kanan dan telinga kiri. Di samping badan. Kemudian kita melepas pakaian. Serta melakukan pemeriksaan inspeksi luar meliputi kesemetrisan dan palpasi apakah dari kulit lunak sampai yang mengeras. Apakah ada nyeri tekan atau benjolan? Baik, di sini saya akan melakukan pemeriksaan sehari untuk pemeriksaan payudara sendiri. Saya itu melakukan pemeriksaan hidung, Atau tumor payudara. Nah, yang pertama mengamati bentuk tulang hidung bagian luar di sisi depan samping, mengamati kesemetrisan tulang hidung, meletakkan satu jari pada masing-masing sisi arkus nasal. Setelah itu inspeksi hidung renyah, apakah ada nyeri tekan atau tidak. Ibu, apakah ada nyeri tekan? Setelah itu pemeriksaan mulut dan balik, mengamati bibir pasien, apakah pucat, bibir pecah. Itu menginstruksikan pasien untuk membuka mulut, Kemudian kita juga mengamati apakah melihat, mengatur penerangan yang cukup jika gunakan patel lidah. tanpa mengeras dan juga membesar. Kemudian setelah itu kita juga dapat melakukan Setelah itu adanya variasi gigi atau tidak. Setelah itu pemeriksaan. Caranya sama. Yang pertama itu kita mengamati kesemetrisan payudara. Setelah itu pemeriksaan leher, Kita mengamati apakah terdapat kebesaran inspeksi bentuk warna kulit pada leher. Setelah itu palpasi apakah ada kelenjar tiroid samping dan juga mengamati apakah kulit susu masuk ke dan dalam. vena jugularis dan kelenjar pipit. Ibu bisa menelan. Apakah terdapat luka, kemudian apakah kulit tampak. Setelah itu pemeriksaan payudara. Kemudian setelah itu Ibu bisa berbalik. kulit payudara itu tampak seperti kulit jarum. Kemudian kita mengamati juga apakah kulit payudara Inspeksi kesemetrisan. apakah terdapat Berbalik. Amati kesemetrisan bentuk warna payudara, areola mengai, warna pembengkakan, serta adanya luka atau bekas operasi. Setelah itu palpasi untuk mengetahui adanya benjolan dan nyeri tekan. Ya, Bu. Setelah itu Nah, yang pertama kita harus berada di Setelah itu pemeriksaan keadaan dan paru-paru. Amati
Setelah itu auskultasi untuk menilai adakah suara nafas tambahan atau tidak. Pemeriksaan payudara sendiri dengan tujuan untuk mendeteksi apakah terdapat tumor atau kanker payudara. Nah, yang pertama itu kita harus berada di depan cermin, kemudian mengatur pencahayaan ruangan yang itu. Setelah itu kita melepas pakaian bagian atas dan juga menggunakan kedua tangan di samping badan. Kemudian kita melakukan pemeriksaan payudara yang mengamati keadaan payudara melalui cermin. Nah, yang pertama itu kita mengamati kesimpulan payudara kanan dan kiri apakah sama, kemudian yang kedua itu Setelah itu pemeriksaan jantung. Setelah itu pemeriksaan jantung, dianjurkan ibu bisa bernafas, lalu buangkan secara aspirasi. Setelah itu nyalakan suara nafas IC4, ICS3 dan ICS2 dan 1. Kemudian kita mengamati juga apakah kulit itu tanpa mengeras atau tidak. Kemudian setelah itu mengamati mengenai apakah atau tidak pada kulit payudara. Nah, kemudian kita juga dapat dilakukannya dengan cara yang kedua, yaitu dengan cara meletakkan kedua tangan itu di atas yang bersama-sama. Selanjutnya pemeriksaan parut abdomen, inspeksi daerah abdomen, epimetrisan, mulai ukur abdomen, adanya massa. Dan itu palpasi apakah ada benjolan atau tidak. Setelah itu auskultasi. Setelah itu auskultasi. Setelah itu pemeriksaan genitalia. Baik, di sini saya akan melakukan pemeriksaan sehari atau pemeriksaan payudara sendiri dengan tujuan untuk mendeteksi apakah terdapat kanker atau tumor payudara. Yang pertama itu kita harus berada di depan cermin, kemudian mengatur pencahayaan ruangan yang sempit. Kemudian setelah itu kita melepas pakaian bagian atas dan juga menggerakkan kedua tangan di sisi badan. Kemudian setelah itu kita mengamati payudara melalui cermin dengan cara yang pertama itu mengamati kesimetrisan payudara kanan dan payudara kiri apakah sama, kemudian mengamati apakah terdapat pembesaran payudara dan apakah payudara tampak mengeras atau tidak. Kemudian kita mengamati apakah terdapat luka atau tidak pada kulit payudara. Setelah itu kita mengamati kulit susu apakah arahnya ke depan atau ke samping. Kemudian mengamati juga apakah kulit susu masuk ke dalam. Kemudian setelah itu mengamati keadaan kulit apakah kulit tanpa kemerahan, kebiruan atau kehitaman. Kami sih berusaha melakukan Apakah kulit tanpa meninggal dan juga pori-pori membesar atau Setelah itu saya mau melakukan kemudian setelah itu dapat dilakukan inspeksi melihat apakah ada cairan, meletakkan kedua pihak tangan atau ke atas, menarikkan pada kemudian caranya Setelah sama, itu yang pertama kita mengamati kesimetrisan pembersihan. kemudian mengamati apakah payudara tampak membesar dan mengeras. Setelah itu mengamati apakah terdapat luka pada kulit payudara. Setelah itu mengamati kulit susu. Itu pemeriksaan anus. Kemudian Setelah itu pemeriksaan ekstremitas, kemudian mengamati mengkaji ekstremitas atas dan bawah apakah terdapat bekas suntikan atau tidak. dan atau tampak seperti kulit jeruk. Setelah itu refleks mandel. Bisa dibuat atau berhitaman. Kemudian cara yang ketiga bisa dilakukan dengan cara meletakkan kedua tangan di samping badan. Nah, yang pertama sama kita mengamati kesimetrisan payudara kanan dan payudara kiri, kemudian mengamati apakah payudara tampak membesar dan mengeras, kemudian mengamati apakah terdapat luka pada kulit, kemudian mengamati juga putih susu arahnya ke depan atau ke samping, kemudian mengamati juga apakah putih susu itu masuk ke dalam. Setelah itu mengamati warna kulit apakah tampak kemerahan, keluar dan juga kehitaman.
benjolan pada kulit. Nah, kemudian setelah itu kita melakukan dengan cara palpasi. Dengan cara apabila kita ingin melakukan pemeriksaan pada payudara sebelah kiri, maka kita dianjurkan untuk mengangkat tangan sebelah kiri ke atas. Kemudian selanjutnya melakukan palpasi dengan melihat dan melakukan palpasi untuk mengetahui apakah terdapat benjolan atau tidak. Lakukan secara bergantian. Setelah itu pemeriksaan Nah, kemudian kita melihat apakah terdapat pengeluaran cairan. Umumnya itu tidak ada kecuali pada ibu yang menyusui. Nah, hal tersebut dapat dilakukan dengan cara berbaring. Kemudian setelah itu pemeriksaan kulit. Kalau pada saat mandi kita basahi dulu Apakah ada tumor kulit? sabun agar tampak licin. Setelah itu merapikan peralatan. Memberitahu pasien bahwa tidak baik Bu, di sini saya akan melakukan. Saya sudah selesai melakukan tindakan. Setelah itu Ibu bisa menjadi luar menunggu hasil pemeriksaan selanjutnya. Setelah itu mencuci tangan. Selamat pagi Bu, perkenalkan saya Amelia Kapita dari kelas kebidanan semester 3A. Di sini saya akan melakukan pemeriksaan payudara saya sendiri. Sebelum itu, lakukan mencuci tangan dengan 6 langkah. Setelah itu, melepaskan pakaian atas. Setelah itu, berdiri di depan cermin dalam ruangan yang terang dengan kedua tangan tergantung lepas. Mengamati bentuk dan ukuran payudara atau payudara kiri dan kanan. Setelah itu, apakah bentuknya membesar atau mengeras? Apakah arah puting lurus ke depan atau berubah arah? Apakah puting tertarik ke dalam? Apakah kulit atau puting yang ada lecet atau tidak? Apakah kulit tampak kemerahan, kebiruan, dan kehitaman? Apakah kulit tampak mulus, tidak ada kerutan atau cekungan? Kemudian, angkat lengan dan perubahan yang santai ulangi semua pengamatan. Apakah bentuk dan ukuran payudara kanan dan kiri itu sama? Apakah bentuk membesar dan mengeras? Apakah puting arah ke depan atau belok ke kanan? Apakah puting tertarik ke dalam? Apakah kulit tampak kemerahan, ada kebirauan atau kehitaman? Apakah kulit tampak menebal dengan pori-pori melebar seperti ini kulit jeruk? Apakah permukaan mulus, tidak ada kerutan atau cekungan? Setelah itu, posisi kedua tangan di pinggang, dada dibusungkan, kedua siku ditarik ke belakang.
Apakah bentuk ukuran payudara sama kiri dan kanan itu sama? Apakah bentuk membesar atau mengeras? Apakah puting ada lecet? Apakah kulit tanpa kemerahan, ada kebiruan atau kehitaman? Apakah kulit tampak menebal dan pori-pori melebar atau seperti kulit jeruk? Apakah permukaan mulus, tidak ada lecet atau cekungan? Selanjutnya, pijat payudara dari tepi ke arah puting untuk mengetahui ada atau tidak cairan yang keluar dari puting untuk mengetahui adanya tidak cairan yang keluar dari puting. Karena saya bukan ibu menyusui, jadi tidak ada cairan yang keluar. Setelah itu lakukan posisi berbaring. Karena saya meriksa payudara saya sendiri, jadi saya berbaring. Pemeriksaan payudara dan berbaring, gunakan tangan kanan untuk memeriksa payudara. Palpasi secara perlahan. Secara menekan apakah ada nyeri atau tidak. Setelah pemeriksaan dimulai dari putih susu, bergerak bagian yang lebih besar hingga mencapai payudara. Setelah itu, cara lain untuk melakukan sadari adalah dengan berdiri dan juga dilakukan saat mandi. Basahi kulit dan gunakan sabun agar licin. Rasakan payudara sambil berdiri atau duduk dan sambil mengangkat satu tangan. Gunakan tangan kanan untuk memeriksa payudara kanan. Setelah itu palpasi secara perlahan-lahan. Baik, tindakan saya sudah selesai, pemeriksaan payudara sendiri. Sekian dan terima kasih.